Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa ya karim. Allahumma rabbana, jadikanlah ya Allah di bulan berkah ini, di bulan Sya'ban, kehidupan kami semakin hari semakin baik, dan berikanlah kesempatan kepada kami untuk terus-terusan belajar membaca Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya, menikmatinya, dan menyebarluaskannya. Allahumma ya Allah ya Rabbana, Engkau Maha mengetahui apa yang ada dalam Al-Quran. Dari itu ya Allah, pindahkan dari keadaan gelap ke dalam keadaan terang. Jadikanlah kami sebagai manusia-manusia yang menghambakan diri hanya kepadamu. Mafi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, kabulkan doa dan permintaan. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Saban wa balighna Allahumma barik lana ya Allah fi umurina. Allahumma barik lana ya Allah fi ilmina. Allahumma barik lana ya Allah fi amalina. Allahumma barik lana ya Allah fi rizqina. Allahumma barik lana ya Allah fi ahlina. Allahumma barik lana ya Allah fi auladina wa dzurriyyatina. Allahumma barik lana ya Allah fi kulli khair wa fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka Ghafurur Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya Rajid ya Ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم kita serasa dihembuskan dengan bacaan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ujung rambut sampai ujung kaki, berharap Allah mengabulkan semua yang kita inginkan, wa Allah ridha untuk diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih hidup Bapak Ibu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita masih diberikan hidup dan kita ingin hidup ini sesuai dengan yang memberi hidup, yaitu kita menjadi abdinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi abdinya Allah tentunya tidak serta-merta otomatis, tetapi diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bermohon tetap dalam keadaan petunjuknya dalam asyiratal mustaqim. Kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami semua beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami semua mohon pertolongan. Mudah-mudahan hari ini termasuk yang kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan pertolongan Allah, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus-teruskan meningkatkan kualitas ibadah kita, termasuk kualitas belajar dan kualitas bahagia, kualitas istiqomah, kualitas berjamaah dalam memahami Al-Quran, membaca, memahaminya, mengamalkannya, kemudian menikmatinya dan menyebarluaskannya, insya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan petunjuk melalui kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Wasallam bahwa yang namanya manusia itu diciptakan untuk beribadah, untuk mengabdi hanya kepada Allah. Dan ketika mengabdi kepada Allah diberikan petunjuknya yaitu asyiratul mustaqim, yaitu agama Islam dengan lengkap dari sisi teksnya berupa ayat-ayat suci Al-Quran, berupa firman-firman Allah, dan berupa prakteknya oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang dicontohkan untuk semua manusia. Dan beliau menyampaikan kepada kita Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, dan sebaik-baik di antara manusia adalah yang terbaik atau yang paling banyak manfaatnya. Manusia terbaik adalah yang paling banyak manfaat, dan manusia terbaik adalah yang panjang umur dan baik alias soleh amalnya. Dan amal yang soleh, amal yang baik, amal yang terbaik di antara kalian adalah man ta'allamal Quran wa belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan ketika kita sudah belajar, kita sudah mencoba memahaminya, maka jangan lupa, jangan iri terhadap apa yang sudah diperoleh orang lain. Jangan iri terhadap sesuatu yang dilakukan oleh orang lain, karena masing-masing punya kadar kapasitas masing-masing. Ala qadar. Dari orang Bandung masuk menyebut ala kadarna abdimah. Ya kan gitu ya. Ala qadar itu karena Allah. Ya, karena qadarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita berada dalam ala qadar, maka katakan ke dalam diri kita, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Kita katakan ke dalam diri bahwa aku ridho Allah Tuhan. Aku ridho Islam agamaku, dan aku ridho Nabi Muhammad adalah sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu diucapkan, maka itulah yang harus diserap oleh diri kita, dan ketika itu menjadi warna dari kehidupan kita, itulah yang namanya hidup bahagia. Dan bahagia ini harus dilanggengkan, harus diabadikan. Langgengnya, abadinya bahagia, kita harus istiqomah, terus-terusan, panceng, teguh pendirian. Ya, bukan teguh yang ini. Teguh pendirian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyiratul mustaqim, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita ingin bahagia, ketika kita ingin istiqomah, maka pastikan kita selalu berjamaah. Ya, Bapak Ibu, hari-hari ini sekarang lagi contoh nyata dari kehidupan berjamaah dirindukan semua orang, terutama oleh caleg, oleh capres. Ya, ingin berjamaah, mana buktinya? Ingin suaranya terbanyak. Kalau suara itu berarti yang memilih, yang sama-sama dengan dia, yang berjamaah. Ya, ingin berjamaah, teriak-teriak, waktu maghrib sholat. Ya, alhamdulillah. Ya, aya nu kitu, aya. Tapi kudu kumaha urang, wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya. Masing-masing bakal pertanggungjawabkanlah perbuatan diri sendiri. Nah, karena apa? Itulah yang terjadi. Kadang kita itu membandingkan dengan orang lain. Syukur kalau membandingkannya itu ke arah yang baik. Si Anu sudah bisa sekian surat, sudah hafal sekian ayat, sudah hafal sekian surat. Hari kuring, encan. Kan gitu ya. Tapi kalau kita mah enggak, membandingnya teh batur gente berjamaah. Batur oge tara ke masjid. Batur oge sarua teu apal. Ya, hati-hati membandingnya ke arah yang tidak baik, alias yang tidak positif. Baik Bapak Ibu, hari ini di sebelah kanan, sebelah kiri, dan depan di saung tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung, alhamdulillah hadir dan dalam keadaan insya Allah bahagia, sehat walafiat, dan istiqomah untuk terus-terusan berjamaah membaca Al-Quran. Di dunia maya sana, karena kelihatannya hari ini network internet kurang bagus, kurang stabil. Yang sudah hadir dari Ranca Ekek ada Ibu Apis bersama keluarga, dari Cirebon ada hadir Ibu Hilda bersama. Baik Bapak Ibu, hari ini kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita, dan
Alhamdulillah hadir juga dari Bandung, Ibu Dewi bersama keluarga ya di daerah Cijagra sana ya. Kita akan baca ulang yang kemarin belum selesai kita baca tafsir dan terjemahnya, yaitu surat Ali Imran mulai ayat 98. Hari ini kita akan baca surat Ali Imran mulai ayat 98 sampai ayat ke 109. Ya, 12 ayat. Hari ini kita akan baca 12 ayat. Ayat 98 sampai 109. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Katakanlah, hei ahli kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Qul ya ahlal kitab lima tasuduna an sabilillahi man amana iwaja. Man amana tabawunaha iwaja wa ankum suhada. Allahu bighafilin amma ta'malun. Katakanlah, hei ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu, dua ayat ini adalah teguran bagi ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Mereka-mereka yang mengakunya umat Yahudi dan Nasrani pada saat itu, yang mereka membaca Taurat, membaca Zabur, dan membaca Injil. Di ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan teguran tentang kelakuan mereka yang mendustakan Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan teguran keras bahwa yang namanya kalian akui sebagai Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, kemudian nabi-nabi berikutnya, Nabi Musa sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, itu semua adalah Muslim.
dan disempurnakan ajaran itu oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan mereka mengaku, mereka yang dalam hal ini Bani Israel yang disebut ahli-ahli kitab itu, mereka mengaku bahwa mereka beriman kepada Tuhannya Nabi Ibrahim, kepada Tuhannya Nabi Yakub, kepada Tuhannya Nabi Musa. Tapi mereka mengakui ada Tuhan, bahwa Tuhan itu punya anak. Itulah yang ditegur oleh Al-Quran. Dan mereka tetap tidak mau mengikuti. Bahkan mereka ingin membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai cara yang mereka lakukan. Kemudian mereka juga membelok-belokkan ayat, kemudian mengingkari ayat-ayat Allah, dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah, serta mereka disebut di sininya adalah membuat keinginan untuk membengkokkan apa yang diperintahkan Allah. Jadi tidak asyiratul mustaqim, tidak lurus,